Manfaat kegiatan untuk pendidikan anak. Ya, kayaknya ibu-ibu udah lemes nih ya. Ya, coba biar lebih semangat, coba kita tepuk keren. Keren. Ya. Bu, silakan diminum dulu, Bu. Ya. Oke, ya. Jadi manfaat pendidikan untuk usia dini ya. Ibu-ibu punya anak? Punya. Di sini punya anak? Punya. Kalau nggak punya anak, nggak mungkin masuk PKH. Ya, coba saya ingin tanya nih, di antara ibu-ibu siapa yang anaknya dimasukkan ke lembaga pendidikan usia dini? Ada yang mau jawab? Jangan malu-malu, Bu, tenang. Oh, ini ibu siapa namanya? Ibu Ina. Oh, Ibu Ina. Ya, Ibu Ina anaknya sekolah di mana, Bu? Di PAUD, Pak. Oh, di PAUD ya. Gitu. Gimana ceritanya ketika anaknya sudah sekolah, apakah ada perubahan atau tidak? Alhamdulillah ada, Pak. Bisa diceritakan kepada kami semua nih gitu kan? Seperti apa misalkan gitu kan? Iya, Masya udah mulai disiplin waktu. Terus alhamdulillah udah bisa mengenal huruf, mengenal angka, tahu macam-macam warna, macam-macam apa? Oh, yang tadinya tidak tahu menjadi? Ya, tahu. Oke, terima kasih kepada Ibu Ina. Ya, tepuk keren dulu buat Bu Ina. Keren. Keren. Ya. Selanjutnya Ibu siapa yang ingin cerita? Ya. Oh, ini siapa namanya? Ibu Rina. Oh, Ibu Rina, silahkan Bu Rina cerita bagaimana anaknya ketika sebelum masuk ke lembaga pendidikan dan sesudah, berbagi cerita saja gitu kan? Sebelum masuk sekolah TK itu, Ya Bu, yang suka tawa, ya. anak saya itu belum mengenal huruf, tetapi setelah dimasukkan ke sekolah TK, awalnya tidak mengetahui macam-macam huruf, lalu sekarang mulai mengetahui macam-macam huruf, tahu warna-warna, mulai bisa beradaptasi. Oke, terima kasih. Ibu siapa? Bu Rina. Ibu Rina ya. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi banyaklah pelajaran yang kita diambil, perubahan terhadap anak ketika sudah sekolah usia dini. Nah, satu orang lagi nih kira-kira nih siapa yang mau ibu mau cerita? Ya, ada yang mau cerita lagi? Oh, ini malu-malu deh ini. Oh, ini silahkan Bu Wafik ya. Siapa namanya nih? Saya kenal ya. Bu Wafik namanya ya. Oh iya, silahkan Bu Wafik cerita anaknya bagaimana? Ya. Ayo besok magang. Nggak usah malu-malu Bu, ceritain aja. Ya, jadi saya melihat perkembangan dari anak saya. Anak itu jadi lebih aktif lagi dalam berkegiatan atau lebih rajin lagi dalam belajar. Oh iya, terima kasih kepada Ibu Wafik. Keren dulu buat Ibu Wafik. Keren. Ya. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau menjawab. Malu-malu Bu ya. Iya, padahal mah ingin mengutarakan sendiri emang malu ya. Jadi sebenarnya banyak. Tapi itu untuk ibu untuk anak ini. Kira-kira ada nggak sih manfaat untuk ibu sendiri ketika ibu ngantar anaknya ke sekolah? Ya, ada nggak kira-kira? Ada. Apa kira-kira ibu tadi? Ibu siapa namanya? Oh, Ibu Ina. Apa untuk ibu sendiri ketika mengantarkan ke sekolah? Ya, jadi banyak punya teman baru, ibu-ibunya Oh, baik, jadi teman, jadi iya. Nggak ngerumpi ya nggak? enggak. Bersama. Nah, seperti itu. Yang lainnya, silahkan berbagi pengalaman ya, Ibu. Ya, terus apa lagi kira-kira untuk sebagai orang tua manfaatnya ketika ngantar anak ke sekolah apa kira-kira? Ya, bisa tadi apa? Tukar pikiran ya, cerita-cerita mungkin ketika Bu, anak saya mah sukanya kok kalau lagi sendiri
riang. Tapi ketika ketemu temennya, dia malah jadi pasti kadang-kadang curhat lagi Bu, kalau anak saya mah di rumah kebanyakan dia itu masih suka ngompol ya, atau misalkan kalau punya sesuatu itu sulit untuk berbagi ya. Boleh curhat cerita antara ibu satu dengan ibu yang lain ketika itu setelah memang tantangannya berat ya. Yang pertama, si anak ini gak mungkin akan mudah untuk langsung bisa beradaptasi. Nanti nggak beradaptasi, berbaur Bu, campur aduk ya gitu kan. Itu nama ya, bagaimana bisa terkenalan dengan teman yang lainnya itu nggak mudah, makanya harus ada pembiasaan ya. Tapi ibu harus pilih juga lembaga pendidikan mana yang bagus, nggak sembarangan ya, harus dihitung-hitung juga jaraknya. Kemudian ibu harus tahu juga bagaimana biayanya, dan bagaimana si anak ini jangan dipaksa ya. Walaupun penting pendidikan yang awal ya, seperti yang sudah kita dipelajari di pelajaran sebelumnya di sesi 3, kita ada permainan yang kata-kata. So misalkan yang awal ini dapatnya kata mangga, yang ini mangga, yang ujung jadi mango. Berarti itu menunjukkan bahwa siapa yang lebih awal dapat informasi, dia akan lebih mungkin salah satunya itu. Kalau ibu lebih awal memasukkan anaknya ke usia dini di pendidikan, minimal anak ibu akan terbiasa mengikuti peraturan di sekolah atau mengikuti kegiatan ya. Yang jelas perubahannya pasti sulit, tapi bertahap. Oke lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Nih Bu masih semangat Bu? Oh, masih ya. Yang jelas di modul 1 masih pengasuhan dan pendidikan anak, kita di sesi 4 ini masih berlanjut kepada tentang tadi ya, yaitu pentingnya pendidikan anak di usia dini. Usia dini itu usia seberapa sih Bu? Balita, bayi di bawah 5 tahun sebelum sekolah nih ya. Berarti ini masa keemasan Bu. Kita di awal-awal sudah diingat, menjadi orang tua itu harus bahagia dengan mengingat hal-hal kebaikan menjadi orang tua. Memang anak masa emas itu nggak akan lama Bu ya. Sekarang kita oke lah, mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian kalau sudah dewasa udah nggak akan lucu lagi Pak. Biaya untuk TK PAUD sangat mahal. Ibu mau mengeluarkan mahal dari di awal, tapi untuk masa depan mereka ke depannya bisa baik, atau mau nanti kedua pada akhirnya. Karena kalau anak nggak terbiasa dididik dengan baik dari kecil, nggak menjamin ketika sudah dewasa dia terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Jadi untuk masalah biaya yang memang itu jadi hambatan, tapi kita udah bilang lagi. Oke ya. Untuk selanjutnya ibu-ibu bisa melihat video mungkin ya. Kita akan film, nanti ibu bisa simak. Oke, ibu-ibu, gimana Bu? Sudah lihat videonya? Sudah. Ya, filmnya Bu ya. Kira-kira ada yang ingin berkomentar tentang film tersebut? Apa nih yang kita dapat dari film yang tadi telah kita putar? Silakan, siapa Bu yang ingin berkomentar? Oh, boleh. Siapa? Ibu Ina, gimana Bu? Ya, tentang tadi yang sudah dilihat tadi, apa filmnya? Dan ceritakan tentang apa? Sama ibu gurunya tadi belajar kreasi. Ya, ada yang lain? Ibu-ibu mungkin? Ibu siapa ini namanya? Siapa yang mau berpendapat lagi tentang video yang tadi? Oh, jangan malu-malu Bu.
Siapa? di sini Oh, di sini mau. Siap, Bu. Kira-kira tadi video menanyakan tentang apa, Bu? Tentang anak-anak yang sedang beradaptasi. Jadi di masa kecil mereka sudah merasakan adaptasi dengan teman. Jadi nanti ketika besar mereka tidak kaget. Oke, ya. Tapi harus kita lihat lagi, Bu. Tadi menceritakan tentang ada 2 lembaga pendidikan yang berbeda. Satu yang ada seragamnya, atau yang tidak. Nah, ya. Tapi ingat, Bu, di pendidikan usia dini itu tidak menekankan kepada kualitas dari yang punya seragam. Yang penting kepada program pendidikannya. Kita harus bisa menilai sekolah mana yang bagus programnya, karena usia anak itu adalah usia-usianya suka bermain. Jadi di usia inilah anak sebenarnya kenapa untuk dilatih sekolah, agar anak ini bermainnya sambil belajar. Makanya carilah sekolah yang metodenya mereka mengajarkan sambil bermain. Jadi anak itu tidak merasa tertekan, ya. Gak harus sekolah yang misalkan mahal, ya. Yang terdekat saja, yang terjangkau. Yang penting programnya bagus. Jadi itu, Bu, ya. Hasil dari film yang tadi kita lihat itu kita bisa melihat yang penting mah sekolah nanti naon, Bu, bagus program, bukan bagus seragam. Nah, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat flip chart, Bu, gambar yang ada tulisannya nih. Cak dilihatlah. Nih, Bu, siapa ini? Bu Tiara tah. Di belakang Ibu Tiara nih ada baca, cak Ibu Tiara dibaca deh manfaatnya. Kata manfaat yang 4A. Manfaat pendidikan anak usia dini. Bagi anak terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Oke, apa? Terbiasa menjalani rutinitas sekolah. Kemudian Terbiasa mengikuti aturan. terbiasa mengikuti aturan. Terus Mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. ya, saya bahas satu-satu dulu, Bu, ya. Terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang tadinya anak bangun siang karena sudah mulai PAUD, dia jadi terbiasa pagi-pagi bangun. Kemudian terbiasa mengikuti aturan tadi. Yang tadinya mungkin bangunnya jam 8, jam 9 karena sudah ikut PAUD, jam 7 harus bangun. Nah, dibiasakan untuk gosok gigi dan pakai seragam baju rapi ke sekolah. Kemudian mendapatkan apa itu? Mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Itu yang sangat penting. Pembelajaran sesuai usia. Hati-hati, Bu, di zaman sekarang jangan anak kecil dibiasakan nonton YouTube. Takut pembiasaan yang belum wajarnya si anak kecil sudah main teman-teman. Disitulah makanya ibu masukkan ke PAUD. Kemudian apa lagi? Silahkan, Bu, dibaca. Percaya diri. Lebih percaya diri. So, orang yang belum pernah ketemu dengan orang lain tiba-tiba ibu ajak anak ibu ke tempat ramai, malu nggak? Karena belum Biasa. Jadi ketika anaknya sudah bawa ke sekolah, insya Allah dengan perlahan dia sudah biasa dengan temannya, timbul percaya diri. Kemudian apa lagi? Gantian ibu yang lain. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kita beradaptasi itu, Bu. Berbaur. Minimal mampu untuk mengikuti lah, nuturkeun. Kalau memang lagi diam ya diam, kalau memang lagi ketawa ya ketawa, atau segala macamnya, beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian apa yang terakhir? Lebih siap belajar di sekolah dasar. Lebih siap belajar di sekolah dasar. Itu kan pendidikan usia dini di bawah, berarti kan nanti ketika dia sudah siap, sekolah dasar ya, sudah bisa baca dan tulis, sudah tahu mana warna-warni merah, segala macam, itu sangat penting. Ya, itu manfaat bagi anak. Ada juga ternyata tadi untuk orang tua. Bu, dibaca. Bukan hiji. Bertambah teman, benar tuh, Bu? Nah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kapanggih babaturan deui tanya mama eta teh babaturan sakola nanti heula punya kapanggih lah jadi reunian anakna. Kemudian naon deui, Bu? Berbagi pengalaman. Nah, pengalaman apa? Dalam mendidik anak mungkin, atau pengalaman dalam misalkan apa lagi? Melayani suami mungkin, ya.
atau segala macamnya, berbagi pengalaman ya. Tapi ya jangan yang manisnya saja, pun yang pahitnya pengalaman. Tapi ulah ceritakan kayak gorengan salak ibunya terkenging. Kemudian apalagi memiliki waktu untuk melakukan kegiatan luar. memiliki waktu untuk apa kegiatan rumah tangga, sehingga paginya sekolah, siang sudah pulang masih ada waktu. Oh, tidak berleha-leha. Ibu ini jadi lebih disiplin. Oh iya ya, paginya sekolah anak, siangnya nanti suami saya pulang masak bagaimana, jadi terprogram. Karena kalau ibu-ibu tanpa sebuah kegiatan, udah yang ada teh berarti mama teh nang di dapur ya. Kemudian apa lagi? Bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan. Nah, kok bisa ya, mungkin ibu-ibu sambil anaknya ngantar ke sekolah sambil ngayakin dagangan lah. Kemudian sambil, oh ibu bisa bikin kue nih, bawa kamar kayak hiji dari grafis lah depan dua maya gitu kan, terserah. Yang terakhir apa Bu? Belajar cara mendidik anak dan ibu. Nah, ini mungkin yang sering kita lewatkan. Sering nggak Bu ibu menjewel anak? Sering. Boleh nggak sih sebenarnya? Tanya sama guru. Menjewel dalam hal apa? Ya, anak akan merekam Bu. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas bahwa janganlah kita berbuat kasar. Fisik akan menyebabkan anak itu menjadi trauma ataupun yang lain, dan fisiknya akan berpengaruh terhadap psikologisnya. Ya, makanya sangatlah penting. Di mana ajar anak guru? Oh, ini loh. Kalau anak lagi marah biasanya dia seperti ini ya. Jadi itu ya. Jadi kesimpulan di pertemuan ini adalah, oke, masih lanjut lagi boleh yang jelas. Manfaat pendidikan anak usia dini adalah tadi ada untuk anak dan ada untuk orang tua. Untuk anaknya terbiasa menjalani tugas di sekolah, terbiasa mengikuti aturan, mendapatkan pelajaran yang usia dini, lebih percaya diri ataupun yang lainnya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa melakukannya yang sudah kita pelajari di rumahnya masing-masing ya. Nah, oke.